Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita memulai pembelajaran tahsin kita. Insyaallah kita akan belajar tahsin suratul Fatihah, yang mana kita akan mulai dengan kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah, yaitu kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian setelah itu insyaallah kita akan masuk kepada suratul Fatihah sampai akhir ayatnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran tahsin kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam kalimat ta'awudz ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah huruf pertama dari kalimat ta'awudz, yaitu huruf hamzah atau alif. Yang mana huruf hamzah atau alif ini keluar dari tenggorokan, yaitu aqsal halqi, ya, tenggorokan paling dalam, ya, paling ujung. Nah, dalam melafalkan alif atau hamzah ini perlu kita ketahui itu seperti ada getaran, ya, a. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah tidak boleh suara, ya, atau nafas itu keluar dari khayshum, yaitu rongga hidung. Jadi dari tenggorokan, ya, nanti keluar ke mulut, ya. Jadi tidak ada yang lewat khayshum atau rongga hidung. A, ya. A'udzu, ya. Nah, setelah huruf hamzah atau alif ini kita pindah ke huruf setelahnya, yaitu u. Nah, kalimat u ini juga ain, ya, itu berasal dari tenggorokan juga, termasuk daripada huruf halqi. Nah, cuma bedanya huruf ain ini adanya di wastul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. Sama-sama di tenggorokan, tetapi berbeda tempatnya dengan hamzah atau alif, ya. Kalau alif itu di paling bawah, ya, tenggorokan paling bawah. Nah, kalau huruf ain itu di tengah-tengah tenggorokan. Ketika melafazkan ain, ya, itu seperti ada sedikit tekanan di tenggorokan, ya, yang kemudian juga nanti keluarnya lewat mulut, bukan dari hidung. Jadi hamzah dan ain ini sama-sama huruf yang keluar dari tenggorokan, ya, tanpa harus atau ada suara atau nafas yang keluar dari khayshum atau rongga hidung. Jadi gimana? A'u. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ketika melafazkan u ini, mulut kita monyong, ya, mulut kita monyong dengan sempurna. Kenapa? Karena ain di sini berharokat dhammah dan setelahnya ada huruf waw yang merupakan huruf yang keluar dari dua bibir. Seperti yang apa dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, lisyafatainil wawu ba'un mim, ya. Jadi huruf yang keluar dari kedua bibir itu salah satunya adalah waw. Jadi monyongnya sempurna, betul-betul monyong, ya. A'u. Nah, ya, sama. Ini juga tidak boleh keluar dari hidung, nah, atau dari rongga hidung khayshum. Jadi a'u itu harus keluarnya itu dari mulut semua, ya. Mari a'u. Nah, setelah itu beralih kepada huruf setelahnya, yaitu za. Nah, sebelum kita masuk ke za, ya, perhatikan sifat daripada mulut kita itu kembali normal terlebih dahulu, ya, kembali normal terlebih dahulu. Jadi jangan terus-terusan kita monyong uzu. Nah, ini salah. Bagaimana? Kita normalkan dulu. A'udzu. Nah, seperti itu, ya. Nah, huruf za, nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Jadi za ini makhrajnya di mana?
Jadi ujung lidah itu berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Gigi depan atas dan gigi depan bawah. A'udzu, zu. Ya, jadi perhatikan coba sifat hurufnya. Ya, mulutnya seperti apa ketika melafadzkan a'udzu. A'udzu. Ya. Nah, ketika normal yang perlu diperhatikan juga ketika normal ini juga tidak boleh nafasnya terhenti atau suaranya terhenti. Nah, ini yang disebut rikhwah atau rokhawah. Ya, jadi tetap suara dan nafas tetap mengalir, tetap berjalan seperti biasa. A'udzu. Jangan nafas atau suaranya terhenti. A'udzu. Nah, ini salah. Nanti jadinya saktah, ya. Seperti wakof di situ. Seperti berhenti sejenak tanpa mengambil nafas atau saktah. Nah, ini tidak boleh. Jadi a'udzu, ya, ketika kita menormalkannya, ya, mulut kita itu suara dan nafas harus tetap berjalan, ya. Kita ulangi lagi. A'udzu, zu, ya. Kemudian setelah itu kalimat atau kata billahi. 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 Nah, ini dibaca lafzul jalalahnya atau kalimat Allah di sini dibacanya tarkik atau tipis. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, yaitu ba, bi, ya, bi. Ini berharokat kasroh. Nah, ketika lafzul jalalah atau kalimat Allah sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka lafzul jalalah tersebut atau kalimat Allah tersebut dibaca tarqiq atau tipis. Ya. Jadi sebenarnya kalau billahi ini, ya, itu hukumnya ada dua macam, ya. Ada dua macam hukum lam ini. Ada yang terdapat pada kalimat Allah, ada yang terdapat lam yang bukan terdapat di kalimat Allah. Kalau yang tidak atau bukan lam yang bukan terdapat di kalimat Allah itu hukumnya sama, dibacanya tarkik tipis. Billah, ballah, qul, qol, qil, ya, itu sama dibacanya. Tapi kalau lam yang ada di lafaz Allah atau lafzul jalalah itu hukumnya ada dua. Yang pertama dibaca tebal atau tafkhim, ya, yang mana di sini ketika didahului dengan huruf yang berharokat dhammah atau fathah, dan tarkik atau tipis ketika sebelumnya berharokat kasrah, ya. Jadi bacanya gimana? Billahi, billahi. Nah, ya. Kemudian minasyaita, syaita, minasyaitonir rajim. Nah, minasyaiton, ya, ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah huruf shin. Di mana huruf shin ini, ya, tidak boleh kita lafalkan, kita ucapkan dengan monyong. Nah, ini salah. Ya, tidak perlu seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar athar atau bekas daripada efek daripada pengucapan, itulah ba'sa bihi, nggak apa-apa. Ini bergerak sedikit, ya, ketika melafalkan itu tidak masalah. Tapi kalau disengajain monyong, nah ini yang salah. Ya, kemudian minasyaito, syaito, ya, biasa. Iya di sini adalah sukun. Ya di sini mati sakinah. Jadi jangan diseret syaito seakan-akan berharokat kasroh. Ini juga harus diperhatikan. Minasyaito. Nah, kemudian huruf to. Huruf to, ya, di sini juga jangan mencucu lagi, jangan monyong lagi. Minasyaitu, syaitu, enggak, ya, tidak perlu monyong. Bagaimana? Malah to di sini, ya, ketika kita mengucapkan huruf to, mulut kita agak dibuka sedikit. Minasyaito, to, ya, minasyaito. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Roknya di sini tebal, ya, karena berharokat fathah. Jim. Nah, jim juga di sini harus diperhatikan, ya, bukan jim atau jim terlalu dalam. Kalau dia terlalu maju, itu nanti yang keluar adalah huruf C. Kalau dia terlalu ke belakang, nanti yang keluar adalah huruf G. Dan keduanya itu tidak ada dalam huruf hijaiyah. Bagaimana? Di tengah-tengah. Minasyaitonir rajim, jim, sampai sempurna mim, ya, bertemu kedua bibir atas dan bibir bawah, baru kita lepas jim, ya. Jadi bagaimana?
A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kemudian setelah itu kalimat basmalah kita masuk pada suratul Fatihah atau Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sinnya tipis, ya. Bismi. Kemudian lafdzul jalalah sama seperti tadi pembahasannya, ya. Tipis juga. Bismi. Tamaman, ya. Tipis, kasroh tamah, kasroh tamah. Ya, jangan bes. Nah, ini juga, ya, ada yang seperti itu bacanya bes, ini kasrohnya nggak tamah, ya. Malah lebih ke apa namanya? Imalah, ya. Bes tuh, kan. Nah, yang benar gimana? Bis, ya, tamaman, sempurna, kasrohnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf H, ya, huruf H. Itu ya, karena H di sini termasuk huruf hamas, ya. Itu namanya hamas, ya. Gimana cara menyempurnakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir yang perlu diperhatikan pada lafaz bismillah adalah mat tabi'i. Mat tabi'i hanya satu alif atau dua harokat. Jadi jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan. Cukup satu alif dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Kemudian setelah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada kalimat alhamdu yang perlu diperhatikan di sini ketika melafazkan atau membaca al itu dengan layin, dengan halus, ya, nggak perlu disentak nggak alhamdu, nggak, karena al di sini tidak ada tasydidnya, ya, jadi datar saja, biasa saja, halus saja, alhamdu, ya, du, ujung lidah dal, ya, dal makhrajnya mana, ujung lidah bertemu dengan gigi depan atas, alhamdu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain di sini, ain perlu juga diperhatikan di sini, ya. Agak dibuka mulutnya. Alamin, bukan alamin, enggak. Ya, jadi dibuka juga mulutnya. Alamin. Ain juga termasuk daripada huruf halqi atau yang keluar dari tenggorokan. Ya, kemudian Rabbil alamin. Sampai nunnya sempurna baru dilepas. Seperti yang sebelumnya yaitu jim, ya. Him sama alamin sampai sempurna. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama, ya. Sudah dibahas tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengulangan saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ro-nya tebal. Yang perlu ditekankan di sini ro-nya tebal. Dan jangan banyak bergetar ro-nya. Ketika mengucapkan ro, jangan banyak bergetar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jelas ro-nya tebal di sini yang perlu diperhatikan. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki yau, monyong, ya. Yau. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka ini agak disentak sedikit. Jangan datar. Kalau datar nanti jadinya idgham. Iya, itu idgham. Ya. Tapi ini bukan idgham, ya. Ini tasydid, disentak sedikit, ya. Kemudian agak ditahan sedikit. Jangan lama-lama seperti idgham. Iya, enggak. Gimana? Iya. Nah, ini idgham namanya. Apa namanya? Tasydid. Iya. Nah, iyyaka kemudian ain. Ain di sini sakinah, sukun mati. Ya. Ain juga itu mempunyai sifat apa? Lunak. Na'budu. Tidak kasar. Na'budu. Nah, itu agak kasar. Ya.
Ain lain, lin, ya lunak. Na'budu, na'budu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Sininya tipis, sama seperti bis, ya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini huruf h-nya, ya. Huruf h-nya. Huruf h kita tahu ini huruf h termasuk huruf halki juga, ya, tenggorokan. Selain dia huruf halki, dia juga termasuk daripada huruf hamas yang ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, bagaimana caranya? Ya, dia lebih getar lagi di sini. Ya, di dada itu lebih getarannya daripada huruf halki yang lain, huruf H, ya. Jadi bagaimana? Ihdinas, ya, ihdinas. Jangan nah, kasrah kamilah, kasrah full, pokoknya kasrah tamaman. Ya, bacanya kasrah betul-betul kasrah. Jangan ada ya seperti huruf enggak. Ya, jadi benar-benar ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, shad di sini yang perlu diperhatikan juga, shad, ya. Jangan mencucu, ihdinas, ya, ini nggak perlu mencucu, nggak perlu monyong, ya. Dia betul huruf isti'ala, meninggi ketika diucapkan, tapi apa, di dalam lisan, bukan di luar, apalagi sampai mencucu, nggak perlu, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian si, ya, si. Ini sama, si. Bukan sui monyong, enggak. Si biasa, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang perlu kita perhatikan pada bacaan siratal ladzina an'amta alaihim, yang pertama sad tadi, ya. Kemudian yang paling penting lagi di sini kita harus membedakan an'amta. An'am, yang pertama itu hamzah atau alif, an. Kemudian yang kedua amta, yang kedua ain. Jadi jangan hamzah atau alif dua-duanya, an'amta, enggak. Atau ain dua-duanya, an'amta, enggak. Tapi bagaimana yang benar? Yang pertama hamzah atau alif, yang kedua ain. An'amta, an'amta, ya. Ingat nun dan mim ini, ya, adalah huruf gunnah. Jadi ada keluar suara yang dari hidung. Am, ya. Nah, an'amta alaihim, him langsung, ya, jangan alaihim, salah. Atau alaihim, ya, kasrohnya nggak sempurna, itu juga salah. Bagaimana yang benar? Alaihim, ya, alaihim. Nah, kemudian ghairil maghdu, ya, ho. Ini juga termasuk daripada huruf dari tenggorokan, huruf halqi, ya. Ghairil ghairil, ya. Ghairil maghdu. Nah, maghdu juga jangan dipantulkan sehingga nanti tawallud. Apa itu tawallud? Ya, hurufnya beranak, ya. Ghairil maghdu tanpa memantul. Jangan magdu atau ma'du. Wah, jauh lagi itu, ya. Ghairil maghdubi. Nah, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, di sini perlu juga diperhatikan huruf dot. Ya, termasuk daripada sifat huruf dot itu istitolah. Istitolah itu prosesnya agak lama. Walad. Jadi nggak langsung waladdo, nggak, ya, butuh proses agak lama, nah, sehingga bagaimana nanti ketika di tengah, ketika suara tertahan baru dilafalkan, baru diucapkan huruf dotnya. Waladdallin, 6 harokat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir jangan mencucu, bu, ya, enggak, dibuka.
waladdallin. Amin. Mari kita baca dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.